Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Berjumpa kembali pada program acara Jumat Menari yang diselenggarakan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Bali. Kali ini Jumat Menari bersama kami dari Sanggar Seni Rengganis Kabupaten Lombok Tengah. Jumat Menari merupakan program acara yang diselenggarakan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Bali yang bertujuan untuk memberikan pemahaman, edukasi kepada masyarakat tentang kesenian, khususnya di bidang seni tari, tentang bentuk, fungsi, nilai, serta makna filosofi yang ada di dalam sebuah tarian. Pemirsa yang budiman, perkenalkan, nama saya Lalu Dedi Purnawan, selaku Ketua Sanggar Seni Rengganis Kabupaten Lombok Tengah. Pada Jumat Menari kali ini, kami akan menampilkan dua jenis tarian. Yang pertama ada tari hiburan, pergaulan muda-mudi masyarakat Sasak Lombok, yaitu tari gandrung Lombok. Yang kedua nanti kami akan menjelaskan dan menampilkan tari penyambutan tamu, yaitu tari penginang penampi. Hadirin budiman yang berbahagia, sebelum kami menampilkan tarian tersebut, izinkan kami memperkenalkan historis sejarah, profil, serta pengalaman berkesenian sanggar kami di daerah kami. Sanggar Seni Rengganis Kabupaten Lombok Tengah berdiri pada tahun 2015, bertempat di Desa Marong, Kecamatan Praia Timur, Kabupaten Lombok Tengah. Kemudian sanggar kami merekrut beberapa anggota, baik itu dari kalangan pelajar, kemudian dari mahasiswa umum, bahkan ada juga anggota dari guru-guru yang berlatar belakang pendidikan seni tari. Kurang lebih 20 orang anggota kami eksis di dalam berkesenian di Sanggar Seni Rengganis Kabupaten Lombok Tengah. Kemudian sanggar kami juga turut aktif selalu berpartisipasi di dalam setiap event kebudayaan di daerah kami, baik itu di tingkat kabupaten, kemudian di tingkat provinsi, nasional, bahkan go internasional. Sanggar kami tetap eksis berkontribusi, bahkan di tingkat provinsi. Minggu-minggu kemarin kita diminta beberapa event program tahunan Taman Budaya Provinsi NTB. Misalnya kemarin ada pergelaran seni tradisi, 3 kali berturut-turut kami tunjuk pada pentas karya koreografer muda NTB. Sanggar kami pada masa pandemi kemarin, walaupun vakum kami berkesenian secara live, secara langsung, tetapi kami juga secara virtual itu membangkitkan semangat berkesenian sanggar kami tetap mengikuti kegiatan-kegiatan virtual. 1 tahun kemarin kami secara virtual lolos International Mass Festival 2021, dilanjutkan dengan Solo International Performing Art 2021, dan terakhir kemarin kami juga lolos kurasi International Mass Festival 2022, itu secara virtual. Kemudian pada Jumat Menari kali ini, momen yang sangat-sangat bermanfaat bagi kami selaku pengurus sanggar, bisa secara langsung difasilitasi oleh BPNB Bali untuk menggairahkan motivasi dan reinforcement, penguatan kepada anggota kami untuk terus melestarikan kesenian di daerah kami. Hadirin pemirsa yang budiman, untuk lebih jelasnya tentang tarian yang akan kami tampilkan, sebelumnya kami akan panggil model kami untuk maju ke depan. Tari Gandrung Lombok. Tari Gandrung Lombok ini merupakan tari yang berfungsi
sebagai sarana hiburan dan pergaulan muda-mudi masyarakat Sasak. Pada zaman dahulu kala, ide gagasan di dalam tari gandrung ini dahulu digunakan untuk menghibur para prajurit pasukan yang baru pulang berperang supaya tidak merasa lelah. Ya, jadi pada zaman dahulu tari gandrung ini ditarikan oleh laki-laki. Ya, jadi ditarikan oleh laki-laki, kemudian improv gerakannya, durasinya yang dulu itu sekitar 7 sampai 8 jam. Akhirnya tari gandrung Lombok ini dimulai ada asal daerahnya ada dari Jawa Timur, Banyuwangi, kemudian ke Bali, kemudian singgah ke Lombok. Nah, dengan seiring perkembangan zaman, tari gandrung Lombok ini berfungsi dialihfungsikan menjadi sebuah fungsi seni pertunjukan. Ditata ulang oleh Bapak Haji Abdul Hamid dengan menata musik, kemudian dinamika gerak sesuai dengan tempo, dengan koreografi yang sedemikian rupa yang tidak menghilangkan gerak-gerak dan makna filosofi yang sudah ada sejak zaman dahulu. Ya, sehingga tari gandrung ini menyebar. Ada yang di masyarakat, di acara hitanan itu juga gandrung namanya. Tetapi geraknya improv. Nah, yang sedang kami jelaskan sekarang adalah gandrung Lombok yang fungsinya sebagai seni pertunjukan yang koreografi ditata ulang oleh Bapak Haji Abdul Hamid. Ya, selanjutnya inilah model kostum tari gandrung Lombok. Saya perkenalkan dulu mulai dari gelungan, ya, yang ini namanya gelungan. Yang ini terbuat dari bunga kembang Jepun atau Kamboja. Yang mana filosofinya apa? Di dalam hiburan kita tidak lupa akan kematian, gitu ya. Jadi bunga Kamboja. Kemudian di bawah telinganya ini, kupingnya ini dulu ada sejenis pelet, ya, pelet untuk menarik perhatian supaya orang yang menari itu banyak tertarik, sehingga ada gerakannya begini nanti, itu pelet. Kemudian di belakang ini ada sejenis taji yang bentuknya tajam ke belakang mahkotanya, gelungnya. Nah, itu fungsinya dulu untuk menjaga diri penarinya, ya. Penari gandrung disebut gandrung. Gandrung itu penari gandrungnya sendiri. Itu namanya gandrung. Nah, pada zaman dulu di sini ada tajinya, tajam, untuk menangkis kalau ada penari-penari yang jogetnya sembarangan. Ya, ini namanya gelung gandrung. Kemudian di bawah ini lehernya, ya, ini namanya bapang gandrung, ya, bapang, ya, ini bapang. Kemudian di bawahnya ada kemben, ada pengikatnya yang kuning-kuning bergaris ini, itu bentuknya sirip ikan, ya, sirip ikan, tulang ikan. Maknanya apa? Gandrung, penari gandrung dulu menjadi tulang punggung, ya, tulang punggung untuk mencari nafkah. Itu untuk bentuknya, nah, berbentuk sirip udang, sirip ikan, ya. Kemudian di bawahnya ada ampok-ampok, ya, istilahnya. Ada ini, ya, ini namanya ampok-ampok. Coba muter, ya. Nah, ini muter lagi, ya. Ini ampok-ampok gandrung, ya. Kemudian ada selendang, ya. Kalau dulu sebenarnya yang dipakai itu 8 selendangnya, yang di kanan 4 gelambirnya, yang kiri 4 yang tertutup ininya, ya, karena yang menari dulu itu adalah laki-laki supaya tidak kelihatan dia laki-laki, sehingga narinya juga nanti menutup supaya dikira itu penarinya adalah perempuan, ya. Nah, kemudian yang di bawahnya kainnya intinya adalah wastra khas daerah kami di Lombok Tengah. Bisa motif tenun, songket, dan lain sebagainya. Intinya ada gelung, kemudian bapangnya, ada kembannya, ada ampok-ampoknya, dan ada kainnya. Ya, itu
dari kostumnya. Kemudian kipas, coba tunjukkan. Nah, bedanya dengan tari yang lain, kipas tari gandrung Lombok itu menggunakan kipas kayu cendana, ya, supaya bisa dibedakan. Caranya dimainkan bukan diputer, tetapi digetarkan kiri kanan. Ya, coba digetarkan saja. Ya, itu ya. Ya. Kemudian selanjutnya kami akan memperagakan beberapa gerak dasar tari gandrung, ya. Ada namanya gerak ngindang, ya. Coba gerak ngindang 3 kali muter, ya. Ya, sambil digerakkan kipasnya. Stop. Ini namanya gerak ngindang, ya, mengindang. Kemudian gerak hormat, ya. Ya. Stop. Ya. Ini namanya gerak nyumping ngompeh, ya. Gerak nyumping, tangan kiri, ya, nyumping ke bunga di sini. Coba nyumping. Ya. Nah, konon dulu ceritanya di sini ada sejenis senggeger atau pelet. Kemudian ngompeh yang, ya, nah, ini namanya ngompeh. Sekali lagi, ya, kita pakai hitungan untuk nyumping nyampur. Ya. 2 mulai. 2, 4, 6, 7, selesai. Ya, ini nyumping nyampur. Kemudian selanjutnya gerak, ya, nyede, ya, gerak nyede, ya, 2, 4, 6, 7, 4, 6, 7, selesai. Nyede ini dengan posisi nunduk, kemudian gerak kepala nginggek, ya, nginggek. Nah, itu nyede. Lanjutnya gerak berikutnya surut udang, ya, perhatikan kakinya, ya. Coba maju dulu, ya. Ini namanya surut udang. Gerak surut udang itu gerak kaki kanan piles, kemudian taruh ke belakang tumit kaki kiri dan seterusnya. Kemudian yang ini ke sana, ya. Coba lambaikan, ini sambil ngompeh, ya. Ini di sini, ini di sini. Coba mulai, ya, taruh di bawah ini, ya. Kita pakai hitungan, ya. 2, mulai. 1, 2, 3, 4, ya. Nah, gerakannya itu ke sini. Coba ke sini, ya. Ini menutupi tanda-tanda simbol laki, ya. Nah, jadi sehingga gerakannya menutupi simbol laki-laki. Ya, kemudian nyumping. Selanjutnya gerak. Ya, ini namanya gerak ngebat, ya. Tangan diayunkan ke kiri kanan. Kemudian lanjut gerak tindak barong. Ya, ini gerak tindak barong, ya. Ya. Ya, stop. Ya, kaki kanan dinaikkan, ya. Nah, tidak terlalu tinggi, kemudian tangan posisi kipas di paha dan sebaliknya kiri kanan. Ini namanya gerak tindak barong. Lanjut. Ada gerak, ya, lanjut. Ini namanya gerak bertetangga, ya. Posisi kaki tapak seliwah, ya. Kemudian tangan diayunkan. Ini bertetangga. Lanjut gerak belemasan, ya. 1, 2, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, selesai. Ya, ini namanya gerak belemasan, menggambarkan kerinduan pasangan, ya, menggambarkan kerinduan penari kepada kekasihnya, ya, untuk diajak menari bersama, ya. Nah, dulu pada saat pelemesan ini di sana ada tembang, ya, tembang yang mengungkapkan tiang lanang. Tiang lanang itu artinya saya laki-laki, ya. Jadi walaupun penarinya perempuan, dia nembangnya mengatakan tiang lanang, bahwa dia dulu asalnya adalah laki-laki, gitu. Ya, nah itu untuk gerak-gerak dasar
tari gandrung. Ya. Untuk lebih jelasnya tentang tari gandrung, kami akan tampilkan tari gandrung Lombok. Selamat menyaksikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Berjumpa kembali pada program acara Jumat Menari yang diselenggarakan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Bali. Kali ini Jumat Menari bersama kami dari Sanggar Seni Rengganis Kabupaten Lombok Tengah. Jumat Menari merupakan program acara yang diselenggarakan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Bali yang bertujuan untuk memberikan pemahaman, edukasi kepada masyarakat tentang kesenian, khususnya di bidang seni tari, tentang bentuk, fungsi, nilai, serta makna filosofi yang ada di dalam sebuah tarian. Pemirsa yang budiman, perkenalkan, nama saya Lalu Dedi Purnawan, selaku Ketua Sanggar Seni Rengganis Kabupaten Lombok Tengah. Pada Jumat Menari kali ini, kami akan
menjelaskan dan menampilkan tari penyambutan tamu, yaitu tari penginang penampi. Ya, selanjutnya kami akan memperkenalkan tari berikutnya, yaitu tari penyambutan tamu yang berjudul tari penginang penampi. Adapun ide gagasan di dalam tari penginang penampi ini diciptakan oleh saya sendiri pada tahun 2017. Dulu awalnya kami diminta pada program acara pergelaran seni tradisi Taman Budaya Provinsi NTB, diminta untuk menggarap sebuah tari kreasi yang berpijak pada gerak-gerak tradisi dan ide-ide kelokalan tradisi tersebut. Akhirnya pada tahun 2017 kami menggarap tari penyambutan tamu yang saya beri nama tari penginang penampi. Nah, adapun ide gagasan tari penginang penampi ini adalah pada zaman dahulu masyarakat Sasak tatkala ada tamu yang berkunjung ke rumah teman atau kerabat selalu disuguhkan dengan penginang. Penginang itu artinya wadah. Ini penginang artinya wadah, ya, yang berisi mamak. Mamak itu artinya leko atau daun sirih, buah itu buah pinang, kemudian apuh atau kapur, kemudian ada lanjaran atau rokok. Itu yang biasa dulu digunakan untuk menyuguhkan tamu yang berkunjung pada masyarakat Sasak zaman dahulu. Bahkan sekarang juga masih digunakan. Nah, atas dasar ide itulah kami menggarap tari yang berjudul tari penginang penampi. Artinya adalah tari yang ditarikan dengan membawa penginang untuk menyambut tamu. Ya, itu sejarah tentang tari penginang penampi. Kemudian kami akan menjelaskan tentang wibusana atau kostum pada tari penginang penampi. Mulai dari payas, ya, di sana ada bunga sandat, ya, kembang sandat yang merupakan ikon daripada masyarakat Sasak juga, ya, yang itu tumbuh-tumbuhan yang terkenal, bahkan menjadi sebuah lelaka, menjadi sebuah pantun sering dinyanyikan oleh masyarakat Sasak. Ya, ini namanya kembang sandat, ya. Ya, kemudian bentuk riasannya punjung yang mencerminkan bahwa ciri karakter orang tua Sasak punjung, ya, rambutnya seperti cobek. Kemudian di lehernya bapang juga. Nah, ini merupakan kreasi, ya, yang tidak wajib ada, hanya saja untuk menutupi, ya, tubuh yang agak terbuka. Yang paling wajib harus ada di dalam tari penginang penampi ini adalah propertinya, dan ini syarat dengan makna-makna filosofi tentang kehidupan masyarakat Sasak. Kemudian kembannya ini dari sabuk anteng namanya, yang merupakan ciri bahwa perempuan Sasak itu sangat-sangat tangguh memperjuangkan hidup. Pas melahirkan biasanya diikat pinggangnya yang disebut dengan sabuk anteng. Ini yang harus ada, ya, sabuk anteng. Kemudian ada gendit, ya, angkat. Ya, ini namanya gendit, ya. Gendit itu pada zaman dahulu digunakan oleh orang-orang tertentu yang kalangan kasta masyarakat Sasak itu lebih tinggi, ya. Dan coba dibayangkan seandainya menari kemudian disambut dengan perempuan yang menggunakan gendit ini, begitu mulianya tamu itu, ya. Padahal dulu gendit itu orang-orang tertentu, orang-orang yang kaya, kemudian orang yang tinggi derajatnya yang punya. Nah, begitu terhormatnya cara disambut tamu tatkala disambut dengan menggunakan gendit ini, ya. Kemudian kain, ya, seperti yang saya jelaskan tadi, kain itu bebas, ya. Yang penting wastra khas daerah. Kalau yang ini namanya kain kembang komak, ya, kain kembang komak khas Lombok, khususnya di Kabupaten Lombok Tengah. Nah, itu wibusana tentang kostum. Sekali lagi yang harus ada itu adalah sabuk antengnya, kemudian gendit dan properti. Ini propertinya original, asli, ya. Karena kalau kurang satu maka tidak lengkap, ya, sehingga
wajib bentuknya seperti ini, asli. Selanjutnya saya akan memperkenalkan ragam-ragam gerak tari penginang penampi, ya. Mulai dari pose gerak gini, ya. Mana kakinya? Ya, maju, ya. Ini namanya gerak pose bebande, ya. Motif gerak bebande, posisi properti di kepala menggambarkan dia bebande, kemudian kaki, ya, dia tapak seliwah. Dia tapak seliwah artinya kakinya melekat di lantai, kemudian kaki kanan ke kanan, kaki kiri ke kiri, dia berseliwah, namanya gerak kaki tapak seliwah. Lanjut. Ya, ya, hadap sana. Ya, posisi gini. Ya, nah ini namanya gerak yang saya ambil dari gerak dasar tabik, ya. Tabik itu luar biasa di masyarakat Sasak, ya. Tatkala mau berkunjung, mau ke manapun ada orang, selalu kita tabik, ya. Jadinya untuk menghormati yang ada. Nah, tangan kiri ditekuk di tangan kanan, menggambarkan bahwa yang lebih poin penting adalah tangan kanan. Karena tidak boleh di masyarakat Sasak menunjuk, memberikan dengan tangan kiri. Penegasannya seperti ini, ya. Ya, ini gerak dasar yang diambil dari gerak tabik. Lanjut. Ya, gerak seperti ini namanya gerak duduk nyerekuk, ya. Gerak duduk itu banyak sekali, ada nyekung, nyerekuk, nyelepik dan sebagainya. Ini namanya nyerekuk dengan lutut melekat di lantai, kedua kaki dinaikkan melekat pada pantat. Ya, ini gerak menyuguhkan. Lanjut. Ya. 2, 3, 4, 6, 7, selesai. Ya, ini diambil dari gerak nyumping nyampur. Ya, lanjut. Ya, ini namanya gerak sentuh bahu, ya, dengan jalan gerak kaki bertetangga. Ya, lanjut. Ya, terus lanjut. Gerak berikutnya. Ya, yang begini. Duduk. Ya, ya, ini gerak nyumping ngompeh. Lanjut. 1, 2. Gerak kaki maju mundur. Ya, gerak menyuguhkan. Maknanya menyuguhkan. Lanjut. Ya, stop. Ya, pose gerak motif begini. Ini namanya gerak tangan ngembah lawang, ya, seolah-olah terbuka. Ngembah lawang dengan posisi hadap ke depan, kaki sedikit dinaikkan, kurang lebih 1 jengkal. Ya, lanjut. Ya, gerak duduk. Nah, gerak tari penginang penampi ini ada 3 bagian, ya. Yang pertama tadi ada gerak penembik awalnya, kemudian intinya yaitu gerak duduk seperti ini, ya. Dengan gerak, ya, ini gerak pedawak, ya. Gerak pedawak dengan jempol, ya, itu simbol masyarakat Sasak di dalam menunjuk, menyuguhkan itu dengan jempol. Ini gerak pedawak namanya. Lanjut. Ya, lanjut gerak berikutnya, ya. Ya. Terus, ya, ini gerak terakhir, ya, rangkaian gerak terakhir yaitu gerak penutup, yaitu doa, ya. Lanjut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, selesai, ya. Ini gerak doa yang maknanya adalah dalam penyambutan untuk kita berdoa bersama semoga selamat dan lain sebagainya, ya. Itu gerak penutupnya, ya. Demikian penjelasan untuk tari penginang penampi. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan bersama penampilan dari tari penginang penampi. Selamat menyaksikan.
Demikianlah penampilan kami dari Sanggar Seni Rengganis Kabupaten Lombok Tengah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Bali yang telah memfasilitasi kami. Semoga ke depan sanggar kami lebih terpicu lagi untuk terus berkontribusi melestarikan seni budaya khususnya tari untuk kemajuan kebudayaan di daerah kami. Sampai jumpa pada acara program Jumat Menari berikutnya. Sekali lagi terima kasih kepada BPNB Bali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam kebajikan.